Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Robatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Robatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ini pendidikan tauhid atau akidah atau keimanan, bahwa hakikatnya ketika kita mengalami satu ketakutan, kita mengalami masalah, problem di dalam masalah kehidupan kita, baik dari masalah ekonomi, masalah keluarga, dan semuanya, solusinya hanya satu: ista'inu billah, minta tolong kepada Allah. Itu yang pertama, karena solusi dan kekuasaan mutlak itu hanya ada di kekuasaan Allah. Makhluk itu hanya perantara. Kita sholat 5 waktu diperintahkan membaca suratul Fatihah. Bahkan di sholat sunnah juga, fardan kanat au nafla. Apa yang kita baca di surat Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi minta tolong yang pertama itu kepada Allah. Jangan Allah dinafikan. Walaupun kepada makhluk itu sebab kita sakit, pasti yang terlintas di benak kita kalau sudah coba pengobatan di rumah tidak sembuh-sembuh, ke dokter. Pernyataan dan keyakinan ke dokter itu tidak dilarang, bukan sesuatu yang disebut kesyirikan. Kita tahu dokter itu perantara, tapi kadang-kadang manusia sering lupa. Ketika keyakinannya dia serahkan kesembuhannya sepenuhnya kepada dokter, tanpa meyakini, tanpa melibatkan keyakinannya kepada Allah, nah ini yang bermasalah. Jadi bagaimana caranya? Caranya minta dulu kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan kesembuhan atas penyakit saya, lewat perantara dokter. Begitu caranya. Dan ini Nabi ajarkan. Ada seorang dokter tabib di zaman Nabi. Dia datang menemui Nabi, kemudian dapat informasi Rasulullah itu ada kena penyakit, padahal tidak kena penyakit. Minta, ya Rasulullah, tolong di bagian punggungmu saya dapat kabar ada penyakit. Ya Nabi mengiyakan.
Kemudian dibuka punggungnya Nabi. Dia mengatakan, ini penyakit ini. Ada khataman nubuwah, tanda kenabian di punggungnya Nabi. Dipikir penyakit itu tanda kenabian. Riwayat seperti telur burung dara. Ada yang mengatakan seperti logam, uang dirham. Ada juga yang mengatakan seperti lingkaran cahaya. Ada juga yang meriwayatkan tonjolan daging. Itu tanda kenabian Nabi. Dokternya ini pikir itu penyakit. Terus dia mengatakan, saya ini tabib, saya akan mengobatinya. Kata Nabi, "Gak, anta, kamu bukan tabib. Allahu tabib wa anta rafiq." Yang dokter sesungguhnya itu Allah. Anta rafiq, kamu itu hanya perantara saja. Kamu ar-rafiq, perantara. Kemudian Nabi katakan itu bukan penyakit, itu khataman nubuwah, tanda kenabian. Nah, berarti dari hadis ini kita bisa simpulkan, ini kami baca di kitab Tabaqatul Atibba wal Hukama, ada riwayat tersebut, karya Ibnu Juljun Al-Andalus, seorang dokter di Spanyol di zaman itu, nulis kitab namanya Tabaqatul Atibba wal Hukama. Nabi katakan apa? Yang dokter siapa situ? Allah. Anta rafiq, kamu perantara. Jadi hakikatnya dokter-dokter yang ada di seluruh dunia ini bukan dokter hakikatnya. Mereka gak bisa buat kesembuhan, tapi mereka adalah perantara. Perantara yang Allah menyembuhkan kita lewat perantara mereka. Lewat perantara obat juga. Kayaknya Nabi katakan, dawau mardakum, obatilah orang sakit kalian. Berarti perintah dari Nabi, cari al-akhzul bisabab, disuruh kita mengambil sabab. Sebab itu adalah hukum, tapi hakikatnya bukan dari mereka, hakikatnya dari Allah. Itu yang dimaksud dengan ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah. Dan ini makna bukan makna yang sederhana. Kalau dibahas kata ista'inu billah itu bisa hampir ribuan lembar untuk menjelaskan maknanya. Ibnu Zawzi Al-Qaidi, lahir 691, wafat 751, menjelaskan makna daripada firman Allah di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hampir 1000 lembar hanya menjelaskan kalimat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Hampir 1000 lembar membahas kalimat yang singkat itu. Beliau beri judul Madarijus Salikin. Sebelumnya ada ulama namanya Al-Imam Al-Harawi sudah menjelaskan makna itu. Nah, jadi minta tolong yang pertama, semua masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, semuanya yang kita libatkan yang pertama adalah Allah, karena kekuasaannya di tangan Allah. Makhluk ini perantara. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu kehendaknya Allah. Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi libatkan Allah dalam semua urusan. Ista'inu billah. Kemudian di sini kata Nabi Musa, setelah kalian minta tolong kepada Allah, wasbiru, sabar. Sabar ini akar kata dari jamu yang pahit, namanya sibrun. Sibrun itu zadang. Pahitnya itu
Kalau kita makan itu jamu, pahitnya bisa berhari-hari. Kalau kita tidak bersihkan dengan baik itu mulut. Kenapa filosofi sabar diambil dari kata jamu yang pahit? Ya karena sabar itu pahit. Dan sabar ini para sholihun mengatakan jangan kita doa minta sabar. Kalau kita doanya ya Allah berikan saya kesabaran ini, maka Allah akan berikan ujian. Jadi kalau minta sabar pasti akan diuji. Karena sabar itu terlihat ketika diuji. Innama sabru 'inda sadmatil ula, kata Rasul. Sabar itu dihitung dari benturan yang pertama. Jadi ini ilmu nih diajarkan. Jangan pernah doa minta sabar. Kalau doa minta yang enak semuanya. Jangan minta yang tidak enak. Minta yang enak. Makanya ditashih ya, dikoreksi di beberapa buku ketika berdoa menyatakan begini, Allahumma adkhilni al-jannata hisaban yasira. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Doa semacam ini jangan digunakan. Karena kita minta dihisab sama Allah. Dan di hari kiamat tidak ada rumusan yang namanya ringan. Semua perkara di hari kiamat itu sesuatu yang besar. Makna maliki yaumiddin itu apa? Yang menguasai di hari pembalasan, hari kiamat. Salah satu ulama Aceh namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Di situ dalam tafsirnya Turjamanul Mustafid, terjemahan dan tafsir, beliau mengatakan makna maliki yaumiddin yaitu Allah menguasai seluruh perkara-perkara yang dahsyat di hari kiamat. Perkara-perkara yang dahsyat, yang besar, termasuk hisab itu perkara besar. Kenapa kita minta dihisab? Toh Nabi pernah nyatakan man husiba udziba. Siapa yang dihisab dia diazab. Karena hisab itu bagian daripada azab. Maka jangan minta hisab yang ringan, jangan. Tapi kita ganti dengan doa yang diajarkan oleh para ulama yang turun-temurun. Bahkan ada yang mengatakan doa ini dari Nabi, yaitu Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab udah langsung masuk, nggak ada kesusahan. Ada doa-doa mereka juga min ghairi iqabin wala itab. Kalau boleh masuk surga gak ada siksaan, gak ada capek, masuk langsung gitu. Itu doa-doa kaum sholihin terdahulu, mintanya semuanya enak. Tapi di sini dikatakan wasbiru, bersabarlah, artinya mereka tidak minta dalam doa, ya. Semua doa yang mereka munajatkan kepada Allah isinya kebaikan. Sudah taat kepada Allah, tahu-tahu tetap datang ujian, maka di situ perintah sabar. Bukan kita minta untuk diuji. Tapi memang kehidupan di dunia pasti kita mengalami yang namanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia uji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Berarti memang hidup itu adalah ujian. Salah satu resep yang diajarkan oleh Rasul yaitu lewat doa. Dapat ujian, doa, ya Allah tolong ujian ini diangkat. Begitu. Kadang-kadang lewat ujian Allah ingin mengambil perhatian hambanya. Ada orang hidupnya enak, dia lupa sama Allah. Karena Allah sayang sama dia, dikasih masalah, biasanya balik lagi. Makanya ada satu riwayat dinyatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah hatta yasma' du'aahu
Fir riwayat tadurru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Allah uji dia dengan berbagai macam masalah agar nanti Allah bisa mendengar permohonannya kepadanya. Karena Allah senang dengan suara permohonan hamba tersebut. Kalau ilmunya Nabi Ibrahim tidak pakai minta, itu imannya Nabi Ibrahim. Kalau doa itu harus pakai permintaan, harus dilafadzkan. Kalau Nabi Ibrahim waktu diceritakan dilempar dengan manjanik di atas udara mau masuk ke api, Jibril datang menawarkan bantuan, pertolongan. Alaka haja, apa kau punya hajat, punya permintaan? Kata Nabi Ibrahim, fa amma ilaika fala, wa amma ilaika fala. Kalau kepadamu saya tidak butuh. Terus butuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Is'al rabbak. Kata Jibril, kalau begitu minta kepada Allah agar Allah selamatkan dirimu. Nabi Ibrahim menjawab, ilmuhu bihali yugnihi an su'ali. Ilmunya Allah terhadap keadaanku sudah cukup dari permohonanku. Maksudnya apa? Ya Allah sudah tahu saya punya keadaan seperti ini. Innallaha ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ini keimanannya Nabi Ibrahim. Kita gak boleh praktek yang kayak gini. Jangan nanti seumur hidup gak pernah doa. Kenapa? Allah sudah tahu. Gak perlu doa. Itu berlawanan dengan perintah dalam Al-Quran. Ud'u rabbakum. Mintalah kepada pencipta kalian, mintalah, doa. Ya, Nabi katakan, Innallaha yuhibbul mulihhin bid-du'a. Allah Ta'ala sangat senang kepada orang yang mengemis-ngemis dalam doa. Memang benar, tanpa kita minta Allah tahu, itu benar. Tapi dengan melafadzkan, dengan memohon-mohon, itu menjadi bukti bahwa kita ini hamba yang butuh kepadanya. Bagaimana sih pengemis? Kita ini kan pengemis. Pengemis di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Peminta-minta. Mana ada orang meminta sesuatu diam. Datang ke sana, dia sudah tahu, saya pasti minta. Diam saja. Sekalipun dia tahu, orang ini datang mau minta tolong, tapi dia bilang, nanti dia ada lafaz baru saya mau tolong. Biasanya begitu makhluk tuh, sesama makhluk. Kalau dia belum melafadzkan, saya belum mau tolong. Begitu juga dengan doa. Memang Allah tahu keadaan kita, tanpa kita minta Allah tahu apa yang kita butuh. Tapi doa, pernyataan dengan lisan itu sebagai alat bukti bahwa kita ini hamba yang butuh kepadanya. Nah, Imam Haddad dalam syair pun mengatakan begitu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari faddu'ai wa btihali syahidun li biftiqari. Ya, falihadza sirru ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri domna fakri wa tirari, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani, cukup bagiku, ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, cukup bagiku ilmunya Allah terhadap keadaanku, dari permohonan dan permintaanku. Cukup. Artinya tanpa minta Allah sudah tahu. Allah tahu keadaan kita seperti apa. Tapi beliau lanjutkan itu. Faddu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Namun doa saya dan permohonan saya kepada Allah itu sebagai alat bukti bahwa saya butuh kepadanya. Berarti harus apa? Harus dilafadzkan, harus dimunajatkan. Ya. Falihada sirru ad'u. Inilah rahasia kenapa aku selalu berdoa kepadanya. Fi yasari wa asari, di saat senang ataupun di saat susah. Artinya doa itu jangan hanya di saat senang, di saat susah doa. Di saat senang juga doa, minta kepada Allah.
Ana abdun suara fakhri, karena saya adalah hamba yang mengemis kepadanya. Makin meminta, makin mengemis kepada Allah, makin mulia di sisi Allah. Ini sifat yang berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk makin banyak kita minta, dia makin sebal meminta, bosan, tidak suka. Sekali minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali, 5 kali, itu pasti dia nggak suka. Dia lagi. Berbeda dengan sifat sang Khaliq, makin banyak minta, makin dicintai oleh Allah. Bahkan yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Dikatakan sebagai orang sombong. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya, jadi memang Allah tahu keadaan kita, tapi dengan menerjemahkan lewat doa dan permohonan, itu alat bukti bahwa kita biftiqari, kita ini fakir, butuh kepada Allah. Jadi gak ada yang kuat yang namanya manusia, gak ada yang hebat. Hakikatnya manusia dan seluruh makhluk tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Kalaupun ada manusia yang hebat, biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna wasbiru, bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Nah, ini juga kadang-kadang ambil barangnya orang, ya ini milik Allah. Semua miliknya Allah. Iya, tapi ada yang sudah dikasih haknya. Yurithuha may yasha, Allah wariskan bumi ini kepada siapapun yang ia kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir dari segala sesuatu, kebaikan itu hanya milik orang bertakwa. Ini siakul kalamnya luar biasa. Ya, urutan bahasanya luar biasa. Allah jelaskan bahwa bumi ini milik Allah, Allah wariskan kepada siapapun yang ia kehendaki. Jadi raja, kehendaknya Allah, orang itu menjadi raja. Jadi presiden, kehendaknya Allah. Jadi pejabat, kehendaknya Allah. Jadi pedagang, kehendaknya, semuanya kehendaknya Allah. Jabatan yang beraneka macam yang ada di bumi ini, Allah tutup. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi akhir yang paling terbaik itu orang bertakwa. Jabatan orang bertakwa itu, kata Allah Ta'ala, itulah akhir daripada jabatan yang terbaik. Kapan kelihatan jabatan bertakwa ini? Setelah meninggal. Karena setelah meninggal, jabatan duniawi itu tidak dibawa. Kecuali ulama, ya. Jabatan ulama yang amilun, yang mengamalkan ilmunya, kemuliaan itu Allah langgengkan sampai dalam kubur, sampai dalam surga. Jabatan ulama gak pernah hilang. Sampai-sampai diceritakan orang yang sudah masuk surga, kan di dalam surga dihidangkan beraneka macam kenikmatan, tapi ada bacaannya. Meminta ini, baca doa ini baru bisa terwujud. Nah, itu mereka bertanya kepada siapa? Kepada para ulama. Jadi orang yang ulama di dunia, Allah berikan kemuliaan sampai dalam surga. Orang-orang lain masih bertanya kepadanya. Sampai di hari kiamat, jabatan ulama masih ada. Apa itu? Memberikan pertolongan, bantuan, syafa'ah. Yashfa'u yawmal qiyamati salasatun. 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan, syafaat di hari kiamat. Al-anbiya, para nabi. Thumma al-ulama, para ulama. Thumma syuhada. Kemudian yang ketiga para syuhada. Kalau syuhada orang yang al-mu'minu as-sadiqu alladhi yamutu fi ma'arakatil qital. Orang beriman yang benar niatnya.
terbunuh atau wafat di medan perang. Dia beriman dan niatnya benar, caranya juga benar, jihadnya. Itu disebut syahid. Syahid dunia dan akhirat. Satu orang syahid memberikan pertolongan kepada 70 orang dari keluarganya. Yashfa'u syahidu fi sab'in min ahli baiti. Satu orang syahid memberikan pertolongan kepada 70 orang dari keluarganya. Kalau ulama di atas syahid, syafaatnya lebih banyak. Dan tidak hanya keluarga, wa fir riwayat, Imam Ahmad di dalam Musnad meriwayatkan bahwa orang-orang yang diizinkan memberikan pertolongan di yaumil qiyamah nanti berupa syafaat itu mereka berikan kepada siapapun yang mereka kehendaki, yang mereka kenal. Itu. Makanya kita ini harus banyak nebeng ke mereka. Kalau memang jauh, ya kita tanamkan cinta, mahabbah kepada mereka. Bisa usul, bisa sampai. Kalau hanya modal kita sendiri, kita banyak butuh bantuan, syafaat dari mereka di yaumil qiyamah. Ya, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang memang Nabi katakan bisa memberikan syafaat. Sampai-sampai dikatakan ada yang sudah dalam neraka, masuk dalam neraka, Allah perintahkan, ini seorang wali min awliyaillah mau masuk surga, dipaksa oleh malaikat. Dia mengatakan, saya belum mau masuk surga. Kenapa? Saya masih ingin menolong orang-orang yang saya kenal. Ada beberapa mungkin masih ada dalam neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman, Idhab ilan nar. Kalau begitu kamu pergi masuk ke dalam neraka. Wa akhrij man wajadta. Dan keluarkan siapapun orang yang kau temukan, yang kamu kehendaki, baru dikeluarkan. Itu dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Riwayat itu menunjukkan begitu besarnya kedudukan dan derajat orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang bertakwa itu mau bilang gampang, tidak gampang. Bilang susah juga, kalau yang sungguh-sungguh bisa. Yang paling berat kalau kita dikasih gelar bertakwa, ini kita belum tahu nih hakikatnya orang bertakwa. Makanya wasiat yang mengatakan ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini sebenar-benarnya takwa ini belum ada yang tahu. Bahkan dikatakan yang mencapai derajat sebenar-benarnya takwa itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya itu belum bisa mencapai derajat hakikat bertakwa. Tapi kita bisa sampai ke derajat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, kata para ulama, takwa itu yang paling berat bukan mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah yang wajib sedikit dalam kaitan ibadah, ya, kaitan ibadah hanya sholat 5 waktu, puasa, bulan suci Ramadan, zakat, haji, umroh 1 kali. Ini nih, yang 3 ini, zakat, haji, umroh gak dipaksa. Jadi kita gak perlu cari uang banyak untuk wajib mengeluarkan zakat. Konsepnya bukan begitu. Kerja normal, cari nafkah, ternyata uang lebih, baru keluar zakat. Bukan tujuannya cari uang untuk keluar zakat. Luar biasa nih kemudahan. Begitu juga haji. Gak ada perintah wajib haji, itu artinya perintah wajib cari uang yang banyak untuk naik haji. Bukan. Gak diperintahkan begitu. Allah pakai kata halus, manistata'a ilaihi sabila. Kalau kalian sudah mampu, silakan berangkat. Artinya apa? Kita normal kerja, uangnya habis buat pendidikan anak, lebih afdol
untuk bangun usaha biar makin berkembang, kemudian uangnya banyak, bisa bantu sana sini, lebih afdal. Kebetulan ketika qadarullah, Allah takdirkan dari usahanya itu, tahu-tahu uangnya cukup untuk haji, wajib haji, tapi bukan tujuan kerja untuk naik haji. Itu salah persepsi. Yang terjadi adalah kalau kita mengatakan bahwa haji itu wajib, harus ketika mampu, dipahami mampu itu harus usaha, uang nabung, padahal kebutuhan kurang sana sini, hutang sana sini, ada hal-hal yang lainnya yang sifatnya urgen, semuanya ditabung ke situ. Berarti belum mampu kalau di sini masih kurang. Bukan begitu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia cari uang, ketika takdir Allah uangnya banyak, hidupnya, keluarganya mampu, makanya ada syarat zahaban wa iyaban. Dia pergi dan pulang keluarganya di saat itu tercukupi semuanya. Jadi tidak diwajibkan mencari uang untuk ibadah haji, ya? Tidak diwajibkan. Kebetulan Allah takdirkan dia mampu dengan hartanya, maka wajib haji. Bukan tujuan cari uang untuk naik haji. Beda tuh. Makanya pakai man istata'a ilaihi sabila. Ini agama yang rahmatan lil alamin. Tidak menyusahkan pemeluknya. Itu. Tapi niat hajinya tetap harus ada. Niat hajinya. Ada diriwayatkan di hari kiamat ada Allah panggil fulan bin fulan maju. Kemudian diberikan buku amal. Diperintahkan dia baca buku amalnya, dia baca amal pahala ini. Tahu-tahu ada amal pahala haji. Dia bilang, ya Rabb, ini catatan salah. Masya Allah, salah catatan. Ini hamba ini bisa saja. Itu riwayat tuh. Dalam kitab Jawahirul Uluwiyah, ya Allah, ini salah tulis kayaknya. Ini ada pahala haji. Seingat saya waktu hidup di dunia belum pernah melaksanakan ibadah haji. Saya orang susah. Ini salah nih kayaknya nih. Malaikat salah tulis atau gimana ini? Kata Allah Ta'ala, tidak salah. Itu dicatat karena dulu kau pernah niat melaksanakan ibadah haji, tapi saya belum izinkan kau berhaji. Jadi niatnya itu hanya masuk ke buku amal. Ya, ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi orang bertakwa itu kewajiban itu tidak terlalu susah. Yang susah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu banyak. Kalau yang wajib sedikit dalam kaitan ibadah, tapi larangan itu banyak sekali. Makanya disebut orang-orang siddiqin. Ya wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. As-siddiqina ini disebut sebagai orang-orang siddiq itu ketika sudah mampu meninggalkan seluruh larangan Allah. Seluruh larangan Allah yang dia tahu itu dia tinggalkan semua. Itu baru disebut orang siddiq. Dikatakan kalau konsep kita orang awam, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Oh ini dosa kecil. Oh ini dosa besar. Kalau konsep mereka semua dosa itu besar. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tanzur ila sigaril khati'ah walakin unzur man asoita. Jangan kalian melihat terhadap kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Kita bermaksiat kepada yang maha besar. Maka konsep dosa kecil tidak ada bagi mereka. Itu dalam syair dikatakan, khalil dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuha wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara wa la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan seluruh dosa yang kecil ataupun yang
besar. Itulah takwa. Jadikan dirimu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Kau akan waspada, berhati-hati melihat duri-duri tersebut. Jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar dia terdiri dari batu-batu yang kecil. Nah, ini konsep para aulia wassalihun, ya, mereka menganggap dosa itu semuanya besar, gak ada yang kecil. Kalau kita orang awam masih pilih-pilih, ini dosa kecil, ini dosa besar. Kadang-kadang yang dosa dibilang pahala lagi, nauzubillah min dzalik. Yang dosa dibilang tidak berdosa, lebih berbahaya lagi gitu. Ya, nah ini firman wal aqibatu lil muttaqin, ya, dan akibat paling akhir kebaikan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ghazali menyimpulkan takwa itu 3. Yang pertama adalah khauf wal haibah, rasa takut kepada Allah. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Yang ketiga tanzihul qalbi minadz dzunub, mensucikan hati dari dosa. Jadi istighfar itu dia 2 arah. Dosa yang kita perbuat dengan perbuatan fisik dan dosa yang tersembunyi dalam hati. Itu juga diistighfarkan dua-duanya. Istighfar secara zahir maupun batin. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut pembahasan tentang Nabi Musa alaihissalam.